Tiba-tiba punya laki ngomongin, kau nggak tahu diri kau ya, kau dulu kuangkat dari lumpur. Dari lumpur mana? Coba tunjukkan dulu lumpurnya mana. Ku tarik dia, suruh cari lumpur mana. Coba. Kenapa aku dalam berlumpur-lumpur kau mau sama aku? Emang nggak ada princess di luar sana? Kenapa aku kau yang kau cari di dalam lumpur? Kenapa? Nggak ada yang tiba-tiba, say. Nggak ada yang tiba-tiba, bun. Seumuran nggak sama aku, bun. Aku ini tuh ada ini tuh, ada rambut putih-putihnya, tapi kayaknya dari muka lebih muda aku ya, kayak gitu. Kayaknya lebih tua bunda ya, kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada. Itu si Bensu bikin cuitan itu karena membalas hinaan dari orang yang ngatain kalau hanya bikin anak aja nggak mau nafkahin, najis katanya, kayak gitu. Dia balas, diibaratkan nih, karena yang ngatain ini pernah nempel di kehidupannya si Bensu, yang dia istilahnya dia kasarnya dia kasih makan kayak gitu. Nah, tahu kan lumpur itu kalau nempel di suatu tempat itu kan kotor. Nah, dibersihin sehingga menjadi bersih dan dipandang oleh orang kayak gitu. Kalau dulu kan nggak dipandang, siapa sih dia, kayak gitu. Nah, setelah ada embel-embel onsu karena pernah jadi bagian dari Ruben Onsu kayak gitu ya, kok bisa ngatain seperti itu. Makanya diberi kiasan, ibaratkan lumpur. Bersyukur loh dikatain lumpur itu bisa didaur ulang, bisa dibuat menjadi olah bahan bangunan yang bisa bermanfaat, contohnya buat genting, batu bata. Tapi lumpur yang kayak mana dulu, seperti itu. Jadi nggak ada tiba-tiba. Yang tiba-tiba itu yang bukan CEO dari PT ini ngaku CEO. Yang tiba-tiba itu apa tuh, laki-laki keluar masuk keluar masuk di rumah perempuan yang notabene belum sah jadi istri, tapi tidak digerebek sama RT RW. Harusnya digerebek tuh tiba-tiba tuh, kayak gitu. Yang tiba-tiba itu anak pacarnya disuruh mijitin CEO pada saat live streaming sambil jualan brand. Nah, itu kan tidak bagus ya. Dan tiba-tiba sekarang KPI kayak gitu memantau. Jadi jangan, intinya tidak ada yang tiba-tiba ya. Banyak netizen yang salah fokus sama kasus rumah gonogininya artis SR. Katanya menurut berita rumahnya terancam disita bank karena urusan cicilan. Sampai-sampai banyak nih netizen yang bertanya, komen, kalau rumah di take over sama mantan istri terus cicilannya dilanjutin oleh mantan istri, berarti bukan rumah gonogini dong. Jangan salah paham dulu ya. Sini saya ajarin bagaimana menurut hukum supaya kita nggak gampang dibodohin mantannya. Secara hukum, rumah yang diberi pada saat pernikahan maupun itu secara KPR ataupun di tengah-tengah diajukan sebagai agunan di bank gitu, atau itu dibeli secara lunas merupakan rumah gonogini. Nah, kalau itu dibeli secara KPR atau diagunkan ke bank, maka sertifikatnya disekolahkan di bank. Tapi itu tetap statusnya adalah rumah gonogini yang memiliki beban utang bersama. Nah, kalau setelah cerai, rumah itu cicilannya di take over oleh mantan istri, statusnya akan berubah menjadi rumah pribadi mantan istri melalui proses yang namanya proses buyback atau kompensasi. Nah, gini cara ngitungnya ya, supaya kita nggak bingung. Kita pakai ilustrasi. Misal pasangan suami istri beli rumah yang nilai pasarannya 1M, kemudian dia masih punya cicilan ke bank 400 juta. Berarti 1M dikurangi 400 juta sama dengan 600 juta. Nah, yang menjadi gonogini pasangan ini adalah 600 juta. Milik mantan istri 300 juta dan milik mantan suami 300 juta. Untuk contoh kasus kedua, misalnya punya villa tapi sudah dibeli lunas gitu ya. Jadi punya rumah juga, punya villa juga. Nah, yang rumah ini masih KPR atau masih diagunkan, yang villa ini sudah dibeli lunas. Misal nilai villanya 300 juta. Nah, jadi berapa gonogininya? Jadi gonogini pasangan ini adalah 600 juta ditambah 300 juta sama dengan 900 juta. Dan harus dibagi dua, 50% untuk mantan istri 450 juta, 50% untuk mantan suami 450 juta. Nah, bagaimana nih cara barternya? Jika suami, misalnya suaminya udah sepakat mau ambil villa A yang sudah lunas, mau ambil villa A dengan nilai 300 juta,
istri ambil rumah KPR dengan nilai bersih 600 juta, maka kan terjadi ketimpangan nih. Sedangkan suaminya cuma dapat 300, istrinya dapat 600. Nah, karena jatah masing-masing 450 juta, maka solusinya adalah istri membayar nilai kompensasi secara tunai sebesar 150 juta kepada suami. Baru nanti istri bisa take over sisa kreditnya ke bank, di cicilannya dibayarin yang 400 juta tadi gitu. Tapi nah itu kan otomatis rumah itu menjadi milik pribadi istri dan tanggung jawab istri untuk bayar KPR-nya. Tapi gimana jika setelah persetujuan take over, persetujuan pembagian gonogini, suami dapat villa A yang sudah dibayar lunas, sudah dibayar kompensasinya oleh istri. Tapi gimana jika setelah kesepakatan itu sudah dinotariskan, suami sudah menerima bahwa dia setuju dengan villa 300 juta yang sudah lunas dan istri sudah take over. Ternyata di tengah jalan suami berubah pikiran gitu ya, dan keberatan. Nah, itu yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Jadi, terus ikuti konten selanjutnya. Saya Rahelia SHMH. Mari kita berhukum dengan cerdas. Gue baru sadar ternyata Ruben Onsu itu adalah idaman wanita-wanita di Indonesia, terutama emak-emak nih. Pasti idamannya kok Ruben Onsu. Siapa yang gak mau coba sebulannya dapat 200 juta, kagak ngapa-ngapain, cuman ngurus rumah, ngurus anak, yang kasih kurang apa coba? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini tamparan keras banget ya buat kita para cowok-cowok nih ya, yang cuman bisa nafkahin istri dengan gaji UMR, itu pun dipotong sama uang bensin kita pulang pergi tiap hari, ya gak sih? Apalagi mana-mana semua udah pada naik nih. Sekarang Pertamax Turbo naik nih, rupiah melemah, dolar melejit. Nah, gimana nih, siapa yang mau disalahin? Bayangin dengan gaji UMR Bandar Lampung yang nggak nyampe 3 juta, cuma 2.700.000, mentok-mentok 3 juta deh, ya. Nah, buset, berarti sabar banget ya, berarti hebat banget ya kok Ruben. Emang bener-bener idaman seluruh wanita di muka bumi ini, di Indonesia ya. Kalau di muka bumi mah pakai dolar kan. Bener-bener, tapi patut diacungi jempol perjuangan kok Ruben ini dari zaman dulu. Buset, siapa coba nggak tahu apa gue yang gimana gitu ya. Gue merasa lingkungan nih di sini aja, kelas PNS aja ngebiayain bininya nggak 200.000 per bulan kan, 200 juta per bulan kan, enggak kan, kecuali korup itu kan. Kalau ini bener the best deh, emang idaman banget deh kok Ruben. Udah baik, lemah lembut, apalagi ya kemarin, udahlah, gak mau panjang-panjang, nanti gue lanjutin lagi. Kalian komen dulu, kalian follow dulu, nanti gue lanjutin lagi. Takut salah ngomong gue. Aduh, aku tuh kayak gerah banget gitu loh. Kenapa ya? Karena gini loh, masih banyak tuh kan yang komen-komen di postingan aku loh, gara-gara postingan aku tuh yang rame banget, yang viral banget itu, yang berapa puluh ribu tuh kan, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu yang nggak perhatikan. Jadi tuh kan komen-komenannya tuh loh, kadang tuh memang aku nggak ada di posisi Sarwenda ya, cuma aku kadang-kadang gemes gitu juga ya. Gini loh, sekarang tuh yang lagi rame-rame itu kan timnya yang bela-bela Mas Ruben ya, yaitu hanya setiap orang ya bela Mas Ruben itu monggo-monggo aja gitu loh. Nah, yang mau bela Sarwenda juga monggo-monggo aja gitu loh. Cuma saya perhatikan di setiap postingan itu justru kayak timnya bukan timnya ya, kayak Sarwenda tuh diem, tau gak sih? Dia itu inget gak, dari waktu gugatan cerai itu Sarwenda itu kan kayak nerima-nerima aja gitu loh. Dan di situ tuh bilang dia dikasih 200 juta nggak bersyukur, bilang gitu kan. Yang mengadakan 200 juta itu siapa? Kan itu dari Ruben sendiri kan. Ya kalaupun dari Sarwenda, ya itu dia, Ruben kan sebagai seorang suami gitu kan, seorang suami, dan memang dia mampu gitu loh untuk memberi nafkah 200 juta untuk anak-anaknya gitu. Sarwenda tuh kayak nggak pernah cuap-cuap loh, bener loh. Aku lihat postingan-postingan apapun tuh Sarwenda tuh nggak pernah cuap-cuap. Nah, pada saat itu dia mungkin lagi emosional, terus dia cuap yang kata-kata itu, ya wajar loh. Dia tuh udah, ya ampun, coba kamu wanita ya rasain di posisinya dia tuh berat loh. Dia tuh
nggak mengharapkan uangnya Ruben aja kan, dia tuh kan juga kerja keras, dia live, dia ngurusin anak-anak. Nah, lo sekarang aku tanya nih, ini perempuan-perempuan nih, aku tanya nih, anda ya seperti saya nih, kalau di rumah nggak kerja nih misalnya, di rumah nggak kerja terus dikasih nafkah tiap bulan sama suami, terus anda tidak dianggap ngapa-ngapain, apakah anda terima? Sementara kita ini ngurusin anak, ngurusin suami, bersih rumah, nyuci pakaian, belum ini, belum itu, capek tahu. Kerjaan di rumah itu nggak pernah ada habisnya. Jadi kalau Sarwenda dikasih 200 juta, ya memang itu rezekinya dia lah. Tuh lihat tuh pernyataannya Bang Hotman Paris tuh. Bang Hotman Paris aja bilang, nah 200 mah kalau di Jakarta mah nggak mahal. Istri gua aja sampai 5 miliar tuh. Mereka tuh artis ya. Artis itu beda sama kalau mungkin kita kayak mendang-mending nih, apalagi aku yang ibaratnya ya secara ekonomi lemah lembut tahu kan. Jadi tolonglah please ya, yang cuap-cuap tentang Sarwenda itu ya memang sih terus terang sebenarnya aku berada di tengah-tengah, cuma sekarang lebih condong ke Sarwenda ya, karena aku melihat dia adalah sesosok ibu yang nggak banyak ngomong, nggak banyak pembelaan. Nah, terus untuk Betran itu kan anak angkatnya Ruben dan Sarwenda. Memang Betran tuh kan kelihatan condong ke bapaknya ya. Tapi ingat nggak sih, ketika Betran diangkat, itu kan yang mengangkat kan bukan Ruben aja, yang mengangkat kan itu juga Sarwenda. Karena tidak mungkin dong dalam rumah tangga itu tanpa kesepakatan antara istri dan suami. Nah, jadi tolong deh, kita tuh manusia pernah lah melakukan kesalahan gitu loh. Kita manusia pernah lah kayak ngomong keceplosan, emosi, meskipun habis itu nyesel. Kayak kita marahin anak, kamu ini, habis itu kita nyesel. Jadi ingat, ketika kita mau membela seseorang, ingat ya, satu orang melakukan satu kesalahan tuh kayak macam langsung dicap 1000 kesalahan gitu lah. Jadi aku udah kayak gimana ya, aku gerah aja ya di postingan aku tuh ya pada ngomongin seperti itu. Ya kan aku seorang perempuan ya, aku seorang perempuan pejuang juga, yang membela para perempuan ya kan, apalagi dalam kondisi terpuruk. Jadi aku nggak peduli lah orang mau bilang baser, orang mau bilang membela Sarwenda, memang bela. Dan buat Sarwenda pokoknya harus tetap semangat dan tetap kuat jadi perempuan. Kita tim perempuan yang akan selalu mendukung kamu. Yang pertama, terima kasih sudah memberikan kesempatan, sudah memberikan ruang meskipun di publik untuk mantan istri ke mantan suami dengan mempertemukan kedua buah hatinya, meskipun ya agak-agak mengganjal yang mungkin aku merasa bahwa mungkin setelah ketemu dengan KPAI, mungkin setelah Ruben melaporkan KPAI, mungkin ada sedikit ya untuk mantan istri mempertemukan anak-anaknya. Mungkin pertimbangannya apa ya? Kalau nggak dipertemukan ya pasti otomatis KPAI akan bergerak gitu kan, memproses dan sebagainya kayak gitu. Jadi makanya ya udahlah, ayah lu mau berangkat umroh, ya udah kita ketemu ayah, bla 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 bla. Banyak sekali potongan-potongan video yang menunjukkan bahwa salah satu ini Thalia itu bapak lu. Thalia itu nggak usah canggung, nggak usah takut. Itu bukan apa Thalia ya, itu bapak lu, bapak kandung lu, bapak kandung lu, please. Kalau ada beberapa foto ya yang atau video di sini lu orang bisa tengok ya, aku nggak paham. Ada sedikit apa ya, ketegangan ya, mungkin ketegangan maksudnya canggung kali ya apa gimana, karena mungkin lama nggak ketemu sama Ruben jadinya begitu. Tania juga agak sedikit-sedikit, oh my god.
Ya. By the way, si CEO itu nggak datang juga. Ketar-ketir Sarwenda dengan pengacaranya kini kayak ayam sayur. Omongannya makin ngelentur. Usaha pertama sepertinya udah mulai gagal, sekarang malah mulai ngusik ke yang lain. Satu persatu aibnya si Wenda mulai terbuka semua, mulai dari Gunung KW dan apa lagi, si Wenda selingkuh duluan dari Ruben. Udah dikasih nafkah enak-enak, malah kurang bersyukur manusia yang satu ini. Bahaya banget ini sepertinya, sungguh aneh. Tapi inilah kejadian yang sekarang yang dialami Ruben. Kan begitu guys, sungguh memang pendukung-pendukungnya pun gak terima ini sampai keluar-keluar.